adik-adik. Shalom Pika Koko. Shalom. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Nah, kita mau bangkit berdiri dengan penuh sukacita, pakai gerakan semuanya, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Karena semua yang ada di sekeliling kita, siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan matahari yang memberikan kehangatan, menciptakan udara untuk kita bernafas. Semuanya karena Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Nah, kita mau menyanyikan pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar.
setelah kita dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menuntun hidup kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kita mau menaikkan penyembahan ini, kiranya Tuhan berkenan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, mengasihi Tuhan, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Bapa, untuk anugerah-Mu ya Bapa yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu untuk boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Gimana minggu kemarin kan kita udah ketemu di gereja, adik-adik seneng gak? Tapi minggu ini kita harus tetap semangat ya. Nah, kira-kira adik-adik ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu? Kan Kak Liana bawain tentang apa? Ayo. Betul, tentang semut dan belalang. Nah, di hari ini
Koko mau bawa cerita tentang binatang juga. Nah, kira-kira binatang apa ya? Binatangnya ciri-cirinya dia kecil seperti kelinci, dia nggak punya tanduk, dia nggak punya gigi, dan dia juga nggak bisa nakut-nakutin binatang lain. Nah, kira-kira binatang apa yo? Ada bisa tebak nggak? Oke, jadi cerita minggu ini Koko mau cerita tentang pelanduk. Seperti ini binatangnya. Nah, kita baca sama-sama yuk di Amsal 30 ayat yang ke-26. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya, jadi pelanduk itu pelanduk yang dewasa, pelanduk yang sudah besar itu ukurannya hanya sebesar kelinci. Adik-adik ada yang pernah lihat kelinci enggak? Ya, kan kecil gitu kan. Pelanduk juga seperti itu, dia kecil. Ya, jadi karena dia kecil dan dia tidak mempunyai tanduk untuk menjadikan perisai ya atau buat nanduk hewan lain, dia juga nggak punya gigi taring buat ngegigit atau nakut-nakutin binatang lain, dan dia juga nggak bisa melindungi dirinya sendiri ya. Makanya pelanduk itu dia bangsa yang lemah, dikatakan seperti itu. Tapi selain dia lemah, ternyata pelanduk ini juga adalah binatang yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia membuat rumahnya ya itu kuat sekali dan tinggi sekali ya. Jadi dia membuat rumahnya di bukit batu ya, supaya nggak ada binatang lain yang bisa menggapai si pelanduk tadi ya. Nah, contohnya kayak elang, ular gitu ya, itu nggak bisa menggapai si pelanduk di Gunung Batu ya. Nah, jadi Gunung Batu adalah tempat si pelanduk tadi membuat rumah dan berlindung gitu. Nah, kita baca satu ayat lagi di Mazmur 18 ayat yang ketiga ya. Atau di yang kitab yang kitab baru itu di Mazmur 18 ayat yang kedua. Nah, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku ya. Jadi kita itu ibarat pelanduk dan Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Oke? Mengerti adik-adik? Sekian cerita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik harus menghafalkan ayat mas yang minggu lalu sudah Kak Liana sampaikan ya. Nanti di videokan sambil membaca ayat mas tersebut, kemudian videonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Untuk aktivitas minggu ini, selain itu adik-adik juga boleh melakukan aktivitas gambar yang diberikan nanti ya. Kemudian untuk ayat mas yang adik-adik harus hafalkan yang tadi di Mazmur 18 ayat kedua ya atau ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Oke, sekian, sampai jumpa, Tuhan berkati. Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 30 Oktober ada Grace dari kelas Pratama, Sheryl dari kelas Madia, dan Jordan dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu.
tulisnya